Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita beribadah sejenak. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghayati firman-Mu dan juga mempedomaninya dalam perilaku hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu yang tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tema renungan kita adalah pengenalan disertai ketaatan. Sahabat renungan malam Salom, Rasul Yohanes menyampaikan nasihat kepada jemaat. Dalam pasal 2 ini diawali dengan menjelaskan kasih Allah Bapa yang sangat besar dan yang mulia bagi kita umat manusia. Kita adalah umat yang berdosa, karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan terhadap perintah-perintah Allah. Dan dosa yang kita lakukan itu sesungguhnya, itu semua membangkitkan murka Tuhan terhadap kita. Sebagai pribadi yang berdosa, maka kita seharusnya dihukum oleh Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus, upah dosa adalah maut. Tertulis dalam surat Roma pasal 6 ayat 23 bagian A. Tetapi ketika kita masih berdosa, Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Seperti anak domba Paskah dalam ibadah perjanjian lama yang dipersembahkan untuk pengampunan dosa umat Allah. Dan domba Paskah itu sekaligus mewujudkan pendamaian umat kepada Allah. Demikianlah pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib adalah untuk menghapus dosa umat manusia. Dan di dalam pengorbanan Yesus, orang yang percaya kepadanya telah diperdamaikan kepada Allah. Sahabat renungan malam Salom, kita telah diperdamaikan di dalam kasih Tuhan Yesus kepada Allah kita. Dengan pendamaian itu maka kita diterima sebagai anak-anak yang dikasihi Allah dan mewarisi kasih karunia Allah. Rasul Yohanes menjelaskan hal itu kembali kepada jemaat, supaya jemaat bersyukur dalam iman yang teguh kepada Allah, dan juga jangan mudah diombang-ambingkan pengaruh ajaran sesat seperti ajaran para antikristus. Kita pun harus mensyukuri kasih Allah yang telah menyelamatkan hidup kita di dalam pengorbanan dan kemenangan Tuhan Yesus Juru Selamat. Dan kita harus tetap waspada terhadap berbagai pengajaran-pengajaran sesat. Jangan ada yang bisa memisahkan kita lagi dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya dinasihatkan Rasul Yohanes bahwa keteguhan iman kita kepada Allah kita nyatakan dalam bentuk kecintaan kita, percaya dan menaati atau menuruti perintah-perintah Allah. Tuhan Allah memberikan firman-Nya
memberikan Tauratnya sebagai pedoman hidup kita. Tuhan Yesus juga memberikan perintahnya dalam pengajaran Injil untuk pedoman hidup kita sehari-hari. Dan Tuhan menginginkan agar kita menuruti perintah Tuhan, menuntun perilaku hidup kita sebagai bukti bahwa kita percaya dan mengenal Allah yang mengasihi kita. Seseorang yang tidak menuruti perintah Allah, tetapi senantiasa menuruti kehendak dirinya sendiri, sehingga perilaku hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan, sesungguhnya orang itu tidak mengenal kasih Allah dan tidak beriman kepada Allah. Sebab beriman itu disertai sikap taat kepada Allah, atau hati yang menuruti perintah-perintah Allah. Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Itu tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Demikianlah renungan bagi kita pada malam hari ini. Tuhan Allah Bapa memberkati hidup kita. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, kami bersyukur sebab kami telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk mengerti dan menaati perintah-Mu dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau yang dirawat di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berkati, lindungi semua pelayan kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan bagi para pasien. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan mereka dan anugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan berkati kami melaksanakan pekerjaan dan usaha kami, agar kami memperoleh hasil pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami dalam pelajaran mereka, agar mereka juga berprestasi yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dengarkanlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.